Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Baik, yang pertama ada inventory management. Manajemen persediaan adalah suatu proses merencanakan, mengendalikan, mengawasi jumlah barang yang disimpan suatu perusahaan agar kebutuhan operasionalnya terpenuhi tanpa menimbulkannya biaya berlebih. Persediaan ini meliputi bahan baku, bahan yang berproses, dan barang jadi. Persediaan adalah aset lancar yang berupa barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, seperti dijual kembali, digunakan dalam proses produksi, atau untuk mendukung operasional perusahaan. Ini mencakup barang baku, barang setengah jadi, dan barang yang jadi dan siap dijual. Persediaan meliputi sebagai berikut. Meliputi persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi atau produk akhir, persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap, persediaan komponen lain untuk menjadi bagian keluaran produk perusahaan, uang, dan keruangan fisik atau bangunan, peralatan, dan tenaga kerja. Apa saja persediaan itu? Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada bahan mentah yang didefinisikan jumlah bahan mentah tersebut dikelola oleh perusahaan akan tergantung pada jumlah pemakaian, jumlah investasi dalam nilai dan persediaan, karakteristik bahan mentah, lead time atau tegang waktu antara saat pemesanan dengan penerimaan barang. Ada juga barang dalam proses yang karakteristiknya suatu bentuk peningkatan penilaian. Penilaiannya tergantung pada nilai bahan baku, biaya tenaga kerja, lamanya tingkat kerumitan dalam proses, yang merupakan komponen persediaan yang tidak liquid. Lalu apa saja persediaan itu? Yang di sini ada juga barang jadi, yang keberadaannya dipengaruhi oleh sales forecasting, likuiditasnya, dan karakteristik fisiknya. Ada juga sistem pengendalian persediaan. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian persediaan itu, yang merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan suatu tingkatan persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk ditambah, dan seberapa besar pesanan yang harus diadakan. Sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin ketersediaannya persediaan dengan tepat dan kuantitas di waktu yang tepat. Lalu ada fungsi persediaan. Di sini kita tahu bahwa persediaan juga berfungsi sebagai berikut, yaitu menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman, menghilangkan resiko jika material yang dipesan rusak dan harus segera dikembalikan SHG-nya, untuk menghilangkan juga resiko yang terjadi akibat kenaikan harga atau inflasi, untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman juga masuk pada fungsi persediaan tersebut, mendapatkan keuntungan karena adanya diskon dan memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer satisfaction. Selanjutnya, klasifikasi dalam persediaan. Klasifikasi ABC merupakan aplikasi persediaan yang memakai prinsip Pareto, the critical few and the trivial many, memfokuskan kepada persediaan yang kritikal bernilai tinggi daripada trivial yang bernilai rendah. Contohnya, kelas A, nilai volume rupiah yang tinggi mewakili 70-80% dari nilai-nilai total volume rupiah. Meskipun jumlahnya sedikit, sekitar dari 15%
dari jumlah persediaan. Terus untuk yang kelas B, nilai volume rupiah yang menengah mewakili sekitar 15% dari nilai volume rupiah dan sekitar 30% dari jumlah persediaan. Dan yang untuk kelas C, nilai volume rupiahnya rendah, hanya mewakili sekitar 10% dari nilai rupiah, tetapi terdiri dari sekitar 55% dari jumlah persediaan. Biaya-biaya dalam persediaan. Biaya-biaya dalam persediaan yang pertama yaitu biaya pemesanan, ordering cost, procurement cost, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Setup cost untuk menyiapkan mesin-mesin, atau proses manufaktur dari suatu pesanan produksi. Biaya penyimpanan, carrying cost, holding cost, biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diadakannya persediaan barang, persen dari harga barang, rupiah per unit barang, biaya kekurangan persediaan, shortage cost, stock out cost, biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Model persediaan yang pertama yaitu model persediaan economic order quantity, yang kedua dalam kurung EOC, yang ketiga model persediaan dengan pesanan tertunda, dan yang keempat model persediaan dengan potongan kuantitas, dan untuk yang terakhir model persediaan dengan penerimaan bertahap. Model persediaan digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan beberapa barang yang dipesan. Model persediaan Economic Order Quantity atau EOQ, jumlah pesanan ekonomis. Asumsi yang digunakan, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam kebutuhan permintaan. Barang adalah konstan dan diketahui biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan diketahui barang yang dipesan segera dapat tersedia dan tidak ada pesanan tertunda. Diterima dalam satu batch hingga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan. Tidak ada potongan kuantitas, waktu tenggang, lead time diketahui dan konstan. Untuk yang selanjutnya ada gambar yang pertama, kurva grafik persediaan dalam model EOQ. Gambar ini menunjukkan pola stok barang di gudang perusahaan dari waktu ke waktu dengan garis gergaji. Bayangkan garis ini sebagai jumlah barang di gudang. Saat garis berada di puncak titik Q, artinya gudang baru saja diisi penuh. Garis turun. Seiring waktu berjalan ke arah kanan, barang terjual atau dipakai, jadi jumlahnya terus berkurang sampai habis titik nol. Garis naik tegak lurus. Saat barang habis, perusahaan langsung memesan lagi, dan stok kembali penuh seketika ke titik Q. Pola ini berulang terus-menerus. Garis putus-putus Q atau 2. Ini adalah rata-rata jumlah barang yang ada di gudang. Intinya, gambar ini menjelaskan siklus beli, pakai sampai habis, beli lagi yang teratur. Untuk gambar yang kedua, model persediaan EOQ, pendekatan tabel. Gambar ini adalah contoh perhitungan nyata kasus PT Hayang Makmur. Untuk mencari mana pilihan yang paling murah, kita membandingkan frekuensi pemesanan, berapa kali pesan dalam setahun,
Kolom kiri, frekuensi pemesanan. Pilihannya pesan 1 kali setahun, 2 kali, sampai 8 kali. Biaya pemesanan, semakin sering pesan dalam frekuensi tinggi, biaya pesan makin mahal karena bolak-balik bayar ongkos kirim atau admin. Lihat angkanya naik dari 50.000 ke 400.000. Biaya penyimpanan, semakin jarang pesan, frekuensi rendah, barang numpuk di gudang. Jadi biaya simpan mahal. Semakin sering pesan, barang di gudang sedikit, biaya simpan jadi murah. Lihat angkanya turun dari 1.800.000 ke 225.000. Biaya total ini adalah gabungan biaya pesan ditambah biaya simpan. Kita mencari angka terkecil di kolom ini. Intinya di tabel ini, angka biaya total paling kecil adalah 600.000 pada baris ke-6. Artinya cara paling hemat adalah memesan 6 kali dalam setahun dengan jumlah 2000 unit per pesanan. Untuk yang ketiga, gambar 3, model persediaan EOKI pendekatan grafik. Gambar ini adalah versi visual dari tabel di atas. Ada 3 garis utama, garis biru dengan kotak biaya pesan. Garisnya naik terus, artinya makin sering pesan ke kanan, biayanya makin mahal. Garis ungu, biaya simpan. Garis turunnya melengkung, artinya makin sering pesan, stok rata-rata makin sedikit, jadi biaya simpan makin murah. Garis biru dengan wajik, biaya total. Ini garis yang paling penting, awalnya tinggi, lalu turun, lalu naik lagi. Intinya, titik paling bawah terendah dari garis biaya total itu adalah titik keseimbangan atau titik paling hemat. Di grafik ini, titik terendah jatuh di angka 6 pada sumbu bawah, frekuensi pesanan. Ini cocok dengan hasil hitungan di tabel sebelumnya. Selanjutnya, sumbu yang pertama, sumbu garis tepi. Sumbu mendatar arah bawah ini adalah jumlah barang yang kita pesan setiap kali order, disebut dengan key quantity. Semakin ke kanan artinya kita memesan barang dalam jumlah yang makin banyak sekali angkut. Sumbu tegak ke kiri ini adalah total biaya, uang yang harus dikeluarkan. Semakin ke atas semakin mahal. Yang kedua, 3 garis utama. Garis hijau melengkung, BI pesan, ini adalah biaya pemesanan. Logikanya kalau kamu pesan barang dalam jumlah banyak sekaligus, posisi di kanan kamu jadi jarang memesan. Karena jarang pesan, biaya administrasinya dalam kurung ongkos kirim, telepon admin jadi lebih murah. Makanya garis turun. Garis merah lurus naik atau biaya penyimpanan. Kalau kamu pesan barang dalam jumlah banyak sekaligus, posisi di kanan, gudangmu akan penuh sesak. Biaya sewa gudang, listrik, dan perawatan barang jadi mahal. Makanya garisnya naik terus. Garis hitam melengkung, TC, total cost, ini adalah total biaya. Gabungan biaya pesan ditambah biaya simpan. Bentuknya seperti mangkuk huruf U, awalnya mahal, turun jadi murah, lalu naik lagi jadi mahal. Dan yang terakhir, titik EOKI, titik pertemuan, di mana garis putus-putus bertemu, itu adalah titik paling krusial. Titik temu, garis hijau, biaya pesan, dan garis merah, biaya simpan, saling berpotongan atau bertabrakan. Titik terendah tepat di atas perpotongan itu. Garis hitam, total biaya, berada di posisi paling bawah atau paling murah. Dengan kesimpulan sederhana, grafik ini seperti jumlah pesanan terbaik EOKI tercapai saat biaya simpan sama besarnya dengan biaya pesan. Kalau pesan terlalu sedikit ke kiri, rugi di ongkos kirim atau sering pesan. Kalau pesan terlalu banyak kanan, rugi di biaya gudang.
EOQ adalah titik tengah yang pas di mana pengeluaran perusahaan paling irit. Warehousing and storage. EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minuman persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang EOQ plus safety stock. Dari contoh perhitungan EOQ di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25 sama dengan EOQ plus safety stock sama dengan 200 plus 25 sama dengan 225 unit. Selanjutnya, waktu tenggang persediaan, pengaman, dan titik pemesanan ulang. Waktu tenggang atau lead time, perbedaan waktu antara waktu pemesanan sampai saat barang tiba atau siap dipakai. Persediaan, pengaman atau safety atau buffer atau iron stock, persediaan yang dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang, berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Titik pemesan ulang atau reorder point, titik di mana harus diadakan pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan adalah tepat waktu, di mana persediaan di atas persediaan pengaman sama dengan 0. Selanjutnya, cara menetapkan titik pemesanan ulang. 1. Jumlah penggunaan selama waktu tenggang ditambah dengan persentase tertentu. 2. Jumlah penggunaan selama waktu tenggang ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai persediaan pengaman dalam bentuk rumus ROP sama dengan D kali L sama dengan SS, di mana ROP sama dengan reorder point atau waktu pemesanan ulang, D sama dengan tingkat kebutuhan per unit waktu, SS sama dengan safety stock persediaan pengaman, L sama dengan lead time. Contoh, diketahui kebutuhan bahan per minggu adalah 100 unit. Berdasarkan pengalaman, rata-rata waktu tenggang adalah 3 minggu dan persediaan pengaman ditentukan sebesar 20% dari kebutuhan selama waktu tenggang, maka ROP sama dengan 100 kali 3 plus 20%, 100 kali 3 sama dengan 360 unit. Artinya pemesanan kembali perlu dilakukan pada saat tingkat persediaan barang mencapai 300 unit. Selanjutnya, just in time JIT adalah suatu konsep pengaturan penyediaan bahan baku atau barang agar lebih efisien dan efektif. Dalam persediaan, JIT mengusahakan persediaan diadakan seminimum yang diperlukan untuk menjaga tetap berlangsungnya kegiatan produksi atau tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat pada saat diperlukan. Untuk mencapai persediaan JIT, variabilitas atau masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal harus dikurangi. Variabilitas dapat terjadi antara lain karena kesalahan pemasok dalam pengiriman barang, kesalahan operator atau mesin dalam proses pembuatan produk, kesalahan dalam gambar teknis atau desain produk, kesalahan dalam menginterpretasikan keinginan konsumen. Selanjutnya, metode JIT juga diterapkan dalam proses produksi. Penekanannya adalah mengusahakan secara kontinu pengurangan rendemen dan inefisiensi. Produksi JIT menunjukkan suatu sistem produk di mana kegiatan operasi terjadi hanya bila diperlukan saja. Sistem JIT sering juga disebut dengan sistem Kanban, yaitu suatu sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan sistem produksi. Metode JIT dalam tiap progres produksi
Kanban merupakan otorisasi baik untuk mensyaratkan adalah kebutuhan suatu persediaan atau untuk penggerakan material dari satu pusat kerja ke pusat kerja lainnya. Untuk yang selanjutnya, manfaat dari JIT. Yang pertama, berkurangnya tingkat persediaan. Yang kedua, meningkatnya pengendalian mutu. Kuantitas pesanan produksi. Pada model persediaan sebelumnya, kita mengasumsikan semua pesanan persediaan diterima pada satu waktu. Namun pada saat di mana perusahaan menerima persediaannya pada selang waktu tertentu, kasus ini memerlukan model berbeda. Model yang tidak memerlukan asumsi penerimaan yang instan. Model ini dapat digunakan dalam dua situasi. Yang pertama, ketika persediaan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama suatu waktu setelah sebuah pemesanan ditempatkan. Yang kedua, ketika unit-unit dihasilkan dan dijual secara bersama. Karena cocok untuk lingkungan produksi, model ini disebut model kuantitas pesanan produksi. Model ini berfungsi menetapkan pemesanan optimal, biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Oke, untuk total biaya persediaan di sini kita ada rumus untuk biaya pemesanan itu ditambah dengan biaya penyimpanan serta ditambah juga dengan biaya kekurangan persediaan. Baik, di sini video kita yang telah kita buat. Apabila kurang lebihnya kita kami mohon maaf. Thank you. Dan ini ada kata-kata dari kami, tim manajemen persediaan. Model transaksional yang baik bukan hanya efisien, tetapi juga etis dan berorientasi nilai. Setiap transaksi adalah cerita tentang bagaimana kita menghargai satu sama lain. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.